ini saya akan menjelaskan settingan setup pada transmitter TX10B. Jadi settingan setup ini akan memasuki mode settingan yang akan kita gunakan pada transmitter nanti. Jadi langkah pertama itu kita on kan terlebih dahulu transmitternya. Setelah kita on kan, pada tombol power kita lakukan penekanan dengan cepat 1 kali. Nah, dengan tampilan seperti ini kita sudah masuk di mode setup ataupun settingan pada transmitter TX10B tadi. Dan menu awal atau mode settingan pertama itu ya berupa volume. Jadi volume ini untuk mengatur level suara yang dihasilkan pada transmitter. Dan apabila kita ingin masuk memilih mode settingan yang kita setting, itu kita tinggal arahkan untuk masuk tombol pada yang bagian tengah ini. Di sini kita bisa melakukan pengaturan level volume pada transmitter tadi. Apakah kita ingin maksimal di 3 ataupun minimal di 1. Untuk kembali ke mode settingan awal, itu tinggal kita tekan frekuensi ataupun petunjuk ke kiri atau kembali pada overview tombol di transmitter tadi. Selanjutnya kita tekan atas, itu dia akan menuju di iLok. Nah, iLok ini teman-teman, ini yang dikhususkan pada transmitter TX10B ya. Jadi pairing antara receiver RD8200 dengan transmitter yang TX10B yang dilengkapi dengan iLok system ini akan mempermudah pengguna dalam setting pada transmitter tadi dari jarak jauh hanya menggunakan receivernya aja. Jadi apabila kita ingin menggunakan iLok yang sudah tersedia di transmitter TX10B, jadi kita tinggal masuk ke menu iLok tadi dan kita pilih pairing, atau kita pilih off, kita pilih on, ataupun kita reset. Itu kalau kita menggunakan mode iLok pada transmitternya ya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan di receiver pun kita sama-sama harus di pairing, mode pairing juga, setting pairing, receiver setting pairing, transmitter di setting pairing. Nanti sudah di pairing baru bisa digunakan iLok system tadi. Kemudian kita kembali, dan menu selanjutnya adalah maksimal voltage. Jadi maksimal tegangan yang dihasilkan oleh transmitter tadi itu bisa kita adjust atau setting di kondisi low ataupun high. Jadi dua settingan. Pabrikan kita sarankan di low aja untuk menghemat baterai yang kita gunakan atau will you use pada lapangan atau di lokasi nanti. Jadi tidak menguras baterai ya terlalu banyak, cukup di low aja. Kemudian untuk model ini untuk menunjukkan pairing ataupun receiver yang kita gunakan itu di model radio detection RD berapa. Kalau kita pakai di 8200, kita pakai setting di 8200. Dan apabila kita receivernya kita 7200, kita setting di 7200. Dan ada banyak sekali mode pada receivernya. Setelah mode ini ada maksimal power. Jadi maksimal power ini kondisi dimana level induction kita gunakan pada pencarian utilitas bawah tanah tadi itu di berapa watt. Dan di sini ada settingan di 10 watt, 5 watt, kemudian 3 watt, lalu ada 2 watt. Kita setting di
di 10 watt ataupun maksimal power yang kita gunakan pada transmitter itu kita di settingnya di pabrikan itu di 10 watt. Kemudian kembali sini ada baterai. Baterai ini berguna kalau kita mau ganti baterai charging tadi menggunakan baterai alkalin. Itu kita setting di sini ya teman-teman. Jadi ada Lion, kalau kita mau memakai alkalin ya kita ubah mode alkalin. Kemudian selanjutnya language atau bahasa ya kita pakai di bahasa Inggris saja. Ini ada banyak, ada Prancis, bahasa Prancis, Jerman dan lain-lain. Settingan kita jadi Inggris. Kemudian ada poster. Ini poster ini dipergunakan, kita wajibkan di on kan untuk maksimal pada induction itu tuh kita bisa di level output barnya itu di 100%. Kemudian frekuensi nggak usah kita banyak kita setting, ini udah pabrikan udah langsung. Dia frekuensi ini digunakan apabila kita ada menuhan di minimal di 200 Hz, itu mau kita aktifkan atau mau kita on off kan. Kemudian paling gedenya itu dia ada banyak macam ya frekuensinya, dari 200 Hz sampai frekuensi di 8 kilo frekuensi. Ini sudah kita on kan juga, sudah settingan quick standar, jadi nggak perlu lagi untuk di setting ulang atau apa, nggak perlu lagi. Kemudian info ini dia kita untuk porsi pada transmitter itu menjelaskan kode digit pada transmitter di revisi berapa, kemudian versinya berapa dan lain-lain juga. Ini cuma untuk informasi aja pada transmitter tadi. Dan terakhir kembali lagi di volume. Jadi itu beberapa mode setup yang terdapat pada transmitter. Jadi yang terpenting itu kalau kita masuk di mode setup itu kebanyakan itu kita gunakan untuk mengaktifkan iLok ini tadi. Jadi iLok ini kita harus masuk di mode setupnya terlebih dahulu untuk kita bisa pairing dari transmitter ke receiver RD8200 tadi, ataupun kita reset Bluetooth yang kita terima di receiver tadi untuk direset ulang sesuai dengan receiver RD8200 pada unit yang kita punya tadi. Cukup cuma ada 3, on, off, reset, dan pair. Ya seperti ini saja mode setup pada transmitter TX10B with iLok system. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada tambahan tinggal di komen di bawah ya, kita bisa explore lebih lanjut lagi pada alat di radio detection ini. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.